Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini saya ngerekamnya malam nih ya teman-teman. Untuk di video kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi pembukuan ya untuk usaha. Ini berbasis web ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh gampang banget tinggal akses di Google. Nanti teman-teman tinggal ke linknya masukin linknya, nanti akan dia masuk ke menu login ya teman-teman. Dan untuk misalkan teman-teman pengen tahu linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kita langsung aja ya teman-teman. Nah ini adalah tampilan login kasir kreatif. Saya pakai ini ya teman-teman, saya pakai ini karena udah merasa nyaman banget. Dari segi menu dia nggak bertele-tele, dia langsung to the point, dan hasilnya itu secara real time ya. Teman-teman ngecek nih tagihan yang belum lunas tuh siapa aja, bisa dicek ataupun bisa di print PDF ataupun disimpan di komputer teman-teman. Jadi pembukuannya itu nggak bakal hilang ya teman-teman, meskipun bertahun-tahun tetap masih ada historinya. Dan ini buat pemicu nih teman-teman, usahanya itu biar lebih terkontrol lagi dari segi keuangannya, cash flow masuknya itu. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di sini saya udah punya akunnya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, di sini ada daftar. Di sini teman-teman tinggal masukkan nama lengkap, email, dan membuat passwordnya selanjutnya ya. Teman-teman kalau udah misalkan udah buat password, teman-teman tinggal langsung login seperti ini. Di sini juga sini. Nah teman-teman, ini adalah tampilan awal pertama kali masuk sesudah login. Nah secara garis besar di sini sebelah kiri saya ini adalah tampilan menunya ya. Meskipun sederhana, tapi untuk usaha pembukuan sederhana itu udah cukup banget sih menurut gue ya. Dan di sini ada tampilan dashboard ya. Dashboard ini adalah tampilan awal seperti ini ya. Di sini terdapat total penjualan bulan ini, artinya di bulan ini, perolehan di bulan ini ya teman-teman. Kalau misalkan di sini ada pergantian bulan, misalnya ke tanggal 1, dia akan 0 kembali dari, dan ini 0, dan ini jumlah transaksinya. Jadi teman-teman tuh langsung mengetahui ada berapa customer yang udah order di toko teman-teman, di offline-nya udah semua ya. Dan di sini ada total penjualan 1 tahun ya. Di sini artinya dia setahun, meskipun dia di sini 0, maka di sini akan membeli all in ya teman-teman, dia akan menambahkan. Nah, di sini jaraknya selama setahun. Kalau sudah setahun nih, dia akan hilang, akan kembali. Dan total pembelian tahun 2005. Dan ini total pembelian, itu artinya pembelian itu kita membeli bahan baku untuk usaha. Misalkan kalau misalkan usaha floris ataupun papan bunga gitu kan, dia beli lem gitu kan, beli sepung atau beli kebutuhan dan lain-lain lah kan untuk kebutuhan usaha teman-teman ya. Dan di sini ada laba bersih. Laba bersih itu dalam 1 tahun ya teman-teman. Di sini laba bersih itu hasil dari pengurangan ketika teman-teman beli bahan baku nih. Jadi kalau misalkan mau rapi, kalau mau beli sesuatu apapun kebutuhan usaha, teman-teman harus input di sini ya, biar laba bersihnya itu ketahuan nih keuntungan dari usaha teman-teman tuh berapa gitu. Dan ini adalah total pendapatan seluruhnya ya. Di sini tidak terpotong ya, tidak terpotong dari pembelian, akan tetapi adalah keseluruhan selama teman-teman ngadain usaha dan pakai aplikasi begini itu dia ada ketahuan nih, sekian ratus juta itu dia akan ngeblend. Ini adalah tampilan dashboard ya teman-teman, dan ini teman-teman gak usah input satu-satu ya di setiap kolom. Dan ini adalah real time dari hasil transaksi menu-menu di bawah sini ya. Oke, kita langsung masuk ke menu kedua nih, menu produk. Nah, menu produk di sini tampilannya sederhana ya. Di sini ada nama produk, harga, deskripsi, dan aksi ya. Aksi ini bisa diedit dan bisa dihapus ya teman-teman. Akan tetapi di sini tidak mencantumkan quantity gitu kan, why gitu. Di sini untuk aplikasi ini saya rekomendasi untuk usaha-usaha yang jasanya itu di custom ya. Custom misalkan papan bunga kan dia nggak naruh stok, artinya dia stoknya hanya bahan baku ya kan? Ini produknya, tapi produknya dia tidak mencantumkan stok ya. Artinya kalau untuk usaha begini itu ya pasti selalu ready
gitu kan, kecuali stoknya memang stok bahan bakunya habis gitu kan, tapi itu termasuknya jarang banget ya teman-teman. Jadi ini rekomendasinya untuk usaha-usaha yang custom, misalkan percetakan itu boleh banget, karena dia membuat undangan itu boleh, membuat tulisan, huruf timbul dan lain-lain boleh. Dan ini bisa juga untuk dipakai orang florist ya, misalnya mau pemesanan standing florist, buket itu bisa. Dan ini juga bisa buat pelaku usaha papan bunga nih, jasa papan bunga tuh bisa banget karena dia kan custom kan, pemesanan berdasarkan customer masuk dan bahan bakunya tuh selalu ready. Dan untuk cara penambahinnya teman-teman, di sini ada tambah produk ya, di pojok atas tambah produk. Nah di sini nama produknya bebas nih, terserah ya. Jadi sini ada histori saya, sorry nggak apa-apa ya teman-teman. Misalkan undangan ini untuk usaha percetakan, misalkan huruf timbul ini juga masuknya ke percetakan juga ya. Kalau misalkan standing, bener ya, standing florist mawar misalnya. Nah ini untuk custom ya, untuk florist nih. Kalau misalkan papan bunga medium misalkan ya, untuk nama produk itu bebas teman-teman. Dan ini harga misalkan teman-teman misalkan 550 nih untuk papan bunga yang medium. Nah untuk deskripsi itu opsional, teman-teman bisa boleh isi, boleh juga tidak. Kalau misalkan diisi misalkan bunganya papan bunga standar size 200x 150 cm ya kan, mesti ukurannya misalkan boleh banget ya. Tinggal langsung simpan aja, maka dia akan langsung kesimpan di daerah bawah ya, papan bunga medium, harganya 550 dan keterangan deskripsinya papan bunga standar size 200 kali 150.000. Oke, kalau misalkan teman-teman udah nambahkan produk ya sesuai usaha teman-teman, di sini ada transaksi penjualan nih, masuk ke menu kedua. Misalkan ada yang beli ini, di sini kolomnya itu nama customer, alamat produknya dan status pembayaran itu aja ya teman-teman. Misalkan Bapak Budi, alamatnya misalkan Bandung kota ya kan, Bandung kota, kantor wali kota. Nah, ini adalah alamat pengiriman papan ya kan, alamat pengiriman papan Bandung kota wali kota, Bandung kota kantor wali kota. Dan produknya si Bapak Budi ini pesen di papan bunga medium ya, di papan bunga medium misalkan satu kuantitinya 1. Nah, tapi si Budi di sini ada harga opsional dan ini ada subtotal ya dari harga original yang kita atur tadi di awal. Kalau misalkan si Bapak Budi ini melakukan suatu penawaran misalkan 500 aja deh, itu boleh banget ya. Maka dia akan subtotalnya di sini ada menjadi 500.000. Nah, si Budi ini dia belum bayar nih ya kan, karena si produk customnya kita belum jadi dan belum dikirimkan ke lokasi. Statusnya belum lunas kan berarti. Nah kita simpan di transaksi. Nah di sini juga bisa teman-teman cetak ataupun boleh kembali langsung ya. Kalau misalkan teman-teman punya printer thermal yang kecil itu boleh cetak, tapi kalau misalkan belum juga nggak apa-apa, teman-teman langsung kembali aja nih. Nah yang transaksi penjualan tadi itu akan masuk ke data transaksi tadi, mana Bapak Budi. Bapak Budi ada urutan ke-1, data baru ya teman-teman. Totalnya 500.000 dan statusnya itu belum lunas. Dan sini ada edit ya. Edit ini kalau misalkan si Budinya tuh udah lunas nih, si Budi udah bayar nih, udah bayar utang nih, tinggal rubah ya misalkan udah lunas. Nah dia statusnya lunas. Kalau misalkan si Budi itu minta dong invoice-nya by PDF, itu bisa banget ya teman-teman. Di sini ada invoice. Nah di sini ada invoice-nya. Nah seperti ini nanti kita kirimkan ke si Budi ya. Simpan PDF nih, teman-teman langsung simpan itu seperti biasa ya teman-teman. Ini close aja.
Nah ini kayak hapus ya, hapus ini sih menurut saya sih nggak berlaku ya kalau misalkan teman-teman udah pakai ini ya, karena misalkan dihapus datanya hilang gitu. Ini kalau misalkan ada di sini kan aplikasi ada langganan ya, langganan aktif di awal itu biasanya 15 hari ya. Kalau misalkan teman mau coba-coba itu boleh dihapus. Dah gitu aja nih, langsung ke menu yang ke ini nih, transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu di sini ada nama barang. Nama barang itu bebas apa teman-teman yang mau dibeli, misalkan mau lem gitu kan, mau spon, mau bunga mawar, atau mau packing plastik gitu atau apa, itu ditulis di sini. Dan kuantitinya juga misalkan satu pack plastik gitu kan, 50 tangkai. Nah, ya kan. Misalkan 50 tangkai nih, 50 tangkai. Nah, di sini harga, tapi harga jangan 50 nya ya, misalkan harganya harga per tangkainya misalkan 12.000 ya. Mawar misalkan mawar 40.000 nih, ini simpan nih. Nah dia mawar 50 12.000, hari totalnya 16.000 gitu ya. Jadi ini itu sebagai pengurang ya teman-teman. Nanti transaksi penjualan di sini yang tadi masuk si Budi, transaksi pembelian tadi si Mawar, itu akan nge-break di dashboard teman-teman. Perubahannya ya, dan tadi 3 juta jadi 3,5 juta. Jumlah transaksi ini menambah 16, dan total pembelian tadi ditambah Mawar 50 piece itu jadi 1 juta. Dan ini adalah laba bersihnya. Laba bersih itu udah hasil bersihnya tuh teman-teman ya. Kalau misalkan pembelian, mau misalkan pengeluaran buat rokok karyawan ya di pembelian aja nggak apa-apa teman-teman. Di sini yang barangnya misalkan pembelian uang makan, uang bensin karyawan, itu berapa karyawan, per karyawan itu berapa boleh simpan, itu juga bisa. Nah di sini data transaksi, nah ini kan data nanti numpuk banget tuh, banyak banget nih di sini nih. Ada yang lunas, ada yang belum lunas kan. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat, fokusin yang belum lunas aja deh, karena mau ditagih. Teman-teman bisa belum lunas nih. Nah di sini tampilin. Nah jadi ketahuan tuh yang belum lunas siapa aja tuh, ya kan. Dan di sini juga bisa export ke PDF nih. PDF-nya diekspor. Nah nanti teman-teman boleh langsung print ataupun disimpan di komputer, boleh banget ya. Kalau misalkan download ya download, nanti dia akan tersimpan di komputer teman-teman nih. Kalau misalkan print ya teman-teman langsung cetak, jadi dia ketahuan nih mana siapa aja nih. Itu gampang banget ya. Kalau misalkan status lunas sih kayaknya jarang banget ya kalau buat di komputer gitu. Otomatis kalau kita nagih itu yang belum lunas, kalau yang belum lunas akan ditagih. Terus di sini ada laporan nih kalau misalkan teman-teman udah tahunan nih pakai aplikasi kayak gini, nah pengen lihat data per bulan, penghasilan per bulan di bulan Januari tahun 2005. Nah ini kan kosong karena saya belum mulai dari Januari atau Agustus. Tapi kalau misalkan udah lama sih, udah 3 tahun, jadi akan kebaca nih. Nih kalau sekarang udah di bulan Agustus nih. Nah itu di sini transaksi dari tanggal berapapun dalam 1 bulan dia akan kebaca gitu kan, dan totalnya penghasilannya 3.550.000 ya. Jadi intinya keuangannya tuh udah